Masih di mute. Oke, terima kasih Pak Juanda. Mohon maaf, ternyata masih di mute, padahal tadi saya merasa tidak di mute. Oke, terima kasih banyak. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Harus sehat. Oke, kita malam hari ini spesial. Kita akan ngobrol soal kepemimpinan. Tapi kayaknya lebih complicated ini. Bareng Pak Randy Aris Fajrin. Saya biasanya manggilnya siapa ini? Pak Randy. Panggil Mas juga saya nggak Pak nolak sih, Randy Mbak. ya. Oke, oke. Biar lebih mudah gitu mungkin. Oke. Sebelum kita ngobrol langsung, kita mau ngobrolin apa? Saya mau share dulu tentang iCommunity ya, Pak. Karena seperti biasa selalu ada member-member baru. Jadi saya mau share dulu tentang iCommunity ini apa sih gitu. Dan apakah iCommunity ini cuman soal oh cuman acara-acara aja nih kayaknya nih, nggak ada benefit lainnya. Nah, makanya itu saya mau kasih tahu tentang iCommunity. Jadi iCommunity ini adalah sebuah platform komunitas ya bagi para pebisnis dan profesional. Community sendiri ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak juga certified trainer, tapi khususnya di digital marketing. Jadi beliau banyak sekali ngisi seminar-seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih visi misi iCommunity? Jadi visinya sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Nah, tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Lalu tujuan iCommunity sendiri ini apa? Jadi tujuannya adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan juga profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak sekali learning resources yang kita punya, juga business matching dan referral. Nah, sebagai platform komunitas, kami nggak pengen cuma sebagai tempat kumpul aja. Kita pengen sebagai platform komunitas yang punya kode etik. Jadi setiap baik dari kami sendiri, dari iCommunity dan juga membernya punya rules. Yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan berbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir ini, yang paling penting adalah kami, kalau melanggar kode etik ini, kami itu bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang iCommunity. Lanjut aja, langsung kita bersama Mas Randy Aris Fajrin, seorang leadership facilitator, dengan kita ngobrolin soal navigating change, leadership strategies for ensuring long-term success in a dynamic business climate. Wah, oke. Selamat malam, Mas Fajrin. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Devintia gimana kabar? Sehat selalu. Semoga sehat meskipun kadang hujan, kadang panas gitu ya. Ah Gimana? Kita ya, malam hari ini judulnya ini sangat kompleks ya kayaknya. Tapi boleh siap. sebelum kita ngobrol ke intinya itu apa sih? Kita akan ngobrol tentang apa sih malam hari ini itu? Ya, oke. Jadi untuk hari ini secara in a nutshell ya, secara bahasan kita itu anything related tentang leadership ya, more specifically tentang people. Sometimes kalau kita ngomongin bisnis, kalau ngomongin bisnis itu sendiri nggak ada habisnya ya. There will always be a challenge. Tapi juga kadang ya, because of kita fokus terhadap bisnisnya, prosesnya, continuity gimana, strateginya seperti apa. Somehow we forget the main engine yang ada di sana, which is itu terkait people-nya. Nah,
Nanti hari ini kita akan lebih banyak fokus di sana dan will be great. Kita juga bisa dapat feedback ya, feeding dari teman-teman yang sudah hadir di sesi malam ini, gitu ya, Mbak Devintia. Oke, menarik banget. Jadi Bapak Ibu ini mungkin nanti Bapak Ibu open discussion ya. Jadi lebih Ya, kepada Bapak Ibu kalau misalnya punya case di perusahaan Bapak Ibu atau lagi di bisnisnya Bapak Ibu, apalagi tentang kepemimpinan ini bisa langsung tanya ke ahlinya, ke Mas Hendy. Oke, langsung aja Mas Hendy silakan langsung bisa share screen. ya. Oke, terima kasih Mbak Devintia. Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Juanda dan rekan-rekan iCommunity. Such an honor for joining this session ya. Jadi kalau saya boleh revisi sedikit, saya bukan orang yang sudah ahli di sini. Lebih ke spiritnya saya bisa sharing apa yang saya alami. Jadi pastinya it's still limited berdasarkan pengalaman saya. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Devintia, saya setuju untuk sesi malam ini. Ayo kita bisa two way com ya, bisa dua arah diskusinya, tidak menunggu hanya sekedar saat Q&A, tapi mungkin juga dapat sudut pandang dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya terkait tentang topik kita hari ini, gitu ya. So, seperti yang sudah disampaikan tadi, tenang aja judulnya itu terlihat kompleks, tapi semoga nanti bahannya makin kompleks enggak ya. Semoga lebih light gitu ya. Semoga bisa dapat kalau bahasa anak muda sekarang bisa dapat ini ya, tenderloinnya gitu, dapat dagingnya gitu ya. So, navigating change leadership strategies for business dynamic sustainability. Jadi untuk di sesi hari ini, seperti yang tadi disampaikan ya, saya spill sedikit ngomongin tentang anything related to leadership, spesifiknya gimana peran kita, terutama sebagai top leaders, founder, CEO, siapapun itu yang punya capacity untuk nge-leading organisasi kita, bisnis kita agar bisa sustainable di tengah berbagai macam dinamika perubahan dari sisi bisnis, dari sisi market, ya, untuk kita bisa sustainable. Jadi sekali lagi izin salam kenal Bapak Ibu semuanya, nama saya Randy Aris Fajrin. Saya kurang lebih sudah berjalan 10 tahun in term of professional, jadi quite diverse secara industri. Saya sudah pernah berada di perusahaan baik itu corporate company maupun startup company, either itu private company maupun di BUMN. Dan sekarang lagi coba pelan-pelan mendirikan sesuatu nih Pak Juanda dan rekan-rekan, building my own firm, especially focusing in helping company, specifically leadership dan culture gitu ya. Alright, jadi tadi yang saya bilang, rekan-rekan semuanya, semoga ini bisa join juga. Jadi kalau ngomongin leadership, there will always be a challenge ya. Selalu pasti ada tantangan. Nah, saya sebenarnya pengen nanya nih ke rekan-rekan semuanya yang hadir di sini ya, baik itu secara langsung maupun secara streaming di YouTube ya. Menurut rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan act as a leader, apapun itu levelnya ya, entah itu sebagai middle leader, middle manager maupun sebagai top leader, founder yang memiliki bisnis perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kalau ngomongin leaders, tantangan utama sekarang ya hari ini itu apa sih Bapak Ibu semuanya ya? Ada yang boleh langsung verbal speaking, silahkan. Ada yang mau menyampaikan langsung? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin yang hadir di sini. Atau nih saya coba akomodasi ya. Bisa langsung masuk ke Mentimeter nih. Buat yang di Zoom saya bisa share chatnya di grup chat ya. Silakan biar lebih mudah. Nah, silakan ditulis di situ. Atau mungkin mau menyampaikan langsung boleh ya, Mbak Devintia ya, langsung ke rekan-rekan di sini yang sudah join. Boleh. Kalau katanya Pak Arjo biaya operasional, kalau katanya Bu Emi, perubahan yang begitu cepat. Oke. Saya coba mungkin yang makasih Bu Erni, Pak Arjo sudah menyampaikan ya. Saya coba ke Bu Erni dulu lah ya. Perubahan yang begitu cepat. Halo, selamat malam Bu Erni. Bu Erni memungkinkan bisa unmute Bu Erni. Malam, Pak. Halo, selamat malam Bu Erni. Perubahan yang begitu cepat. Boleh dielaborasi Bu, perubahan yang seperti apa yang Ibu rasakan gitu ya sampai hari ini? Yang jelas saat ini
yang paling banyak dihadapin adalah perubahan terkait dengan teknologi, perubahan terkait dengan bagaimana pandangan Gen Z terhadap Nah, dunia saat ini gitu. Yang saat ya. ini di bawah kita itu kebanyakan sudah generasi-generasi yang bukan lagi milenial, tapi generasi Yes. zilenial yang mereka juga berpikirnya sudah berbeda jauh dengan kita gitu. Mhm, Sementara mhm. teknologi begitu cepatnya, AI sudah di mana-mana, yang semuanya itu bisa seolah-olah dimudahkan dengan itu gitu. Jadi sebagai Ya, seorang ya. leader, kalau tidak peka menghadapi hal-hal yang seperti itu, pasti juga akan leadernya sendiri juga akan tertinggal dengan dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi gitu. Karena sudah Mhm. harus shifting gitu ya di Ya, mana-mana. Itu Pak. menarik. Terima kasih banyak Bu Erni. Baik. Coveragenya beragam ya, entah itu dari sisi adopsi teknologi, kemudian dari sisi generasi berarti ya Ibu ya. Tidak Iya, bisa dipungkiri workforce-nya Gen Z ini sekarang sudah bisa jadi beberapa perusahaan sudah menjadi yang paling majority ya, Bu Erni ya, Gen betul. Z, millennials gitu ya. Oke, siap. Betul. Terima kasih Bu Erni. Saya coba ke Pak Arjo. Halo, selamat malam Pak Arjo. Biaya operasional gimana itu, Pak Arjo? Boleh silakan, Pak Ya, Arjo. jadi posisi saya ini sebagai konsultan dalam case ini, dan Ya. klien saya itu adalah perusahaan yang uh, ingin maju, ingin bisa bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, tapi Mhm. mereka merasa berat dengan biaya operasional, dan biaya operasional ini bisa berupa misalkan sistem komputer gitu kan, atau dari Ya. talent-talent gitu, karena kan untuk bisa membuat perusahaan maju itu kan salah satu komponen utamanya kan adalah sumber daya manusia, Pak ya. Dan biasanya Exactly. talent-talent yang top ini, mereka kan nggak akan mau digaji UMR kan, Pak. Mereka harus digajinya, ya Ya, katakanlah kalau dalam rupiah 200 juta misalkan, atau 300 juta atau ya, 100 ya. juta lah. Dan Mhm, buat mhm. perusahaan, buat klien saya ini itu berat. Jadi malah pengalaman dari yang dulu-dulu, malah top talent itu pernah di ini Pak, dipecatin semuanya Pak. Jadi Ah, mereka pikir, bisa lah ini apa namanya, bertahan lah mungkin tanpa mereka. Tapi nyatanya ya enggak, karena memang uh, emang yang namanya perusahaan memang harus butuh top talent ya untuk mengendalikan ini. Mereka kemudian tantangannya adalah gimana caranya supaya bisa tetap bersaing, tapi tidak perlu terlalu memberatkan biaya operasional. Misalkan ada ya. sistem otomasi, dan kalaupun jalannya ke sana, tetap kan harus ada inisiasinya kan, harus ada titik awalnya kan, dan untuk bisa launch program seperti ini butuh overhaul, Ya. butuh biaya yang sangat besar, dan mereka tuh juga bimbang juga gitu, karena mereka juga kalau mau invest awal gede juga mereka nggak ada dananya. Tapi kalau tetap mempertahankan sistem yang sekarang, mereka juga berat karena mereka tahu sistem mereka yang sekarang ini tidak, istilahnya tidak agile lah, tidak bisa adaptif gitu. Jadi Mhm. harus butuh banyak orang, harus banyak butuh top talent, harus secara manual untuk merawat. Ya. Hal seperti ini nih, gimana Pak menjawabnya Pak? Oke. Ya, aduh saya ditanya balik nih. Oke, ya jadi itu tantangannya ya. SDM-nya gimana biar mereka bisa adaptif gitu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Ajo. Ada lagi nggak yang lain yang mau menyampaikan atau mungkin taruh taruh di chat ya. Jadi intinya adalah valid ya bahwa saya bisa validasi bahwa sampai hari ini leader itu pasti ada challenge ya. Ada nggak yang belum ada challenge gitu ya. Jadi akan sangat beragam gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi kalau ngelihat dari yang disampaikan gitu ya, kalau bahasa saya simplify, ya tadi kan ngomongin tentang bisnis, yes tadi ya, biaya operasional, itu juga pasti makanan sehari-harinya CFO gitu biasanya ya, untuk memaksimalkan gimana secara penghasilan apapun itu indikatornya ya, untuk bottom line dari perusahaan, dari sisi revenue, dari profit, EBITDA dan segala macamnya ya. Kalau ngomongin tentang operasional, bagaimana menghasilkan yang paling optimal tapi dengan biaya yang seminimal mungkin gitu ya Pak Arjo dan teman rekan-rekan semuanya gitu ya. Jadi itu ngomongin tentang dari sisi bisnis ya. Nah, karena kita ngomongin sekarang lebih ke terkait tentang topik kita malam ini gitu ya. Bagaimana dengan dalam konteks people yang tadi juga dimention sebagai salah beberapa challenge yang kita hadapin gitu ya sebagai sebagai top leader sampai hari ini. Kalau melihat dari dua domain ini saja gitu ya, as simple as business and people, itu perspektifnya itu sudah
two very different paradigm ya. Paradigmanya tuh udah berbeda gitu. Kalau ngomongin bisnis itu ya udah transactional gitu ya. Yang tadi Pak Arjo sampaikan gitu. Ya saya meng-hire orang harapannya bisa expect deliver value orang ini gitu ya, bisa generate positive value impact terhadap perusahaan saya. Otherwise ya itu kalau misalkan teman-teman terutama yang saat ini berada di startup ya, tech winter itu masih ada sampai hari ini ya, honestly speaking rekan-rekan saya masih banyak ada layoff itu masih terjadi gitu ya, karena somehow it's hard decision yang harus diambil, it's transactional gitu ya. Kita kalau mau runway-nya masih masih bisa berjalan 1-2 tahun lagi, wah kita harus gimana nih, reduce cost, operational cost. Dan mungkin kita semua tahu kalau ngomongin perusahaan, at any industry, at any scale of the company, yang paling gede operational cost itu adalah orang gitu ya, SDM-nya, people-nya gitu. Nah, itu dari sisi bisnis. Nah, kalau ngomongin tentang kalau ngomongin people, itu nggak bisa kalau ngomongin transactional. Ya, kalau ngomongin people, perlu kita sedikit geser sedikit paradigmanya bahwa we have to be an emotional based gitu ya, untuk bisa mengoptimalkan para SDM teman-teman kita, tim kita yang sudah ada di tempat kita sekarang gitu ya. Itu satu yang itu sudah berbeda gitu ya kalau ngomongin tentang dua pendekatan ini, paradigma ini. Ditambah lagi yang Ibu Eni bilang tadi gitu ya, kalau ngomongin tentang generasi, itu it will never ending story. It's true, kemarin saya baru dari Jakarta ngisi salah satu uh, instansi government ya, mereka lagi ngelakuin change management, perubahan kebijakan yang cukup substansial ya, dan banyak salah satu feedback atau apa ya, challenge yang paling utama adalah gimana nih ya bisa mengajak seluruh generasi yang ada di instansi government itu bisa shifting gitu ya. Itu kalau ngomongin change ya, apalagi kalau ngomongin tentang leadership gitu ya, sebagai leader. Tadi Bu Erni bilang kalau ngomongin Gen Z sekarang sudah jadi pasukan paling terdepan gitu ya, secara numbers gitu. Tapi kita tidak bisa dipungkiri rekan-rekan kita yang mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun sudah bekerja di sana, yang mungkin sudah melakukan BAU things ya, business as usual seperti biasa. Kita tidak bisa dipungkiri, kita harus juga bisa encourage mereka, mengempower mereka untuk bisa adaptif juga tadi kata Pak Arjo gitu ya. Jadi seperti halnya di KRL, di MRT ya mungkin itu di manapun negaranya. Please mind the gap. Nah, itu sama halnya ketika kita managing our team, our workforce, bahwa generasi yang berbeda pun approachment-nya sama nggak Bapak Ibu? Kalau sama itu wah happy banget ya. Tapi unfortunately tidak gitu ya. Cara kita nge-treat, nge-develop, nge-leading tim kita yang mungkin sepantaran kita Gen X or even ada rekan-rekan baby boomers di sana, teman-teman kita millennials, Gen Z, itu caranya berbeda-beda gitu ya. Jadi tantangannya semakin beragam seperti itu. Nah, terus gimana dong kita sebagai leaders to actually make sure bisnis kita tetap bisa jalan gitu. Apakah kita ya udahlah kita gulung tikar aja ganti ganti bisnis deh gitu. Kan tidak semudah itu gitu ya. Nah, saya agak geser sedikit kalau ngomongin tentang leadership itu, kasih another perspektif dari sisi the way how we manage ya. Ini semoga saya nggak niatnya ngasih 2 SKS ya. Tapi intinya adalah manajemen model kita tuh shifting ya. Singkat cerita ini ada dua pendekatan atau model kita memanage sesuatu. Ya, saya bilang memanage sesuatu. Yang pertama itu adalah manajemen, kalau istilahnya itu scientific management. Ya, jadi scientific management ini kalau di secara tahun ya, Bapak Ibu itu sekitar tahun 1700 sekian. Bapak Ibu masih ingat nggak ketika tahun 1700 itu lagi hype, kalau bahasa sekarang itu lagi hitsnya itu apa di tahun itu? Ada yang Bapak tuh boleh taruh di chat nggak? Tahun 1700 sekian. Kalau saya tambahin lagi hintsnya di Inggris. Nah, itu waktu itu lagi apa tuh? Lagi hype apa itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu?
Bu Sania, Bu Erni, atau rekan-rekan di sini. Mbak Natali, Pak Andika. Revolusi industri kalau katanya Bu Anisha. Bu Anisha, revolusi. revolusi industri, perang di Penogoro, ya. Kalau Iya Pak benar. Arjo bilangnya benar. Perang di Penogoronya belum buka cabang di Inggris kayaknya ya, so tahu saya, Pak Arjo ya. Oke, ya benar ya, Bu Anisha. Ada dia nggak ya Mbak Dede? Belum ya, belum. The revolusi industri, yes, di Inggris ya, di UK. Di sana waktu itu apa itu revolusi industri waktu itu? Lagi hype-nya apa itu? Manufacturing ya. Pabrik itu waktu itu lagi, wah, kalau analoginya di Jakarta tuh mau di ujung utara, Jakarta Utara, seluruh bagian Jakarta gitu ya, atau di Indonesia, semuanya bikin yang namanya pabrik gitu. Ya, manufacture. Karena waktu itu lagi, bahasanya sekarang tuh trending gitu ya, manufacturing di situ. Ya, dan itu berpengaruh dari sisi gimana bos, nah ini ya, bos, pimpinan itu memanage workforce-nya kalau di zaman dulu gitu ya. Nah, di intinya di zaman 1700 sekian itu, waktu zaman manufacturing lagi apa namanya, lagi hype, banyak bertebaran di mana-mana, atau istilahnya kalau agak ini mass production itu di mana-mana gitu ya. Itu ada 3 hal kalau dari sisi manajemen. Ya. Yang pertama, peran bos, peran pimpinan, supervisor, ya, wherever you name it, istilahnya, fokus mereka hanya 2. You command and control, that's it. Sudah. Ya. Merintah, meriksa. Merintah, inspeksi. Merintah, kontrol. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya apa istilahnya ya, anggota tim saya waktu itu di bagian manufacturing, pabrik, misalnya pabrik mobil deh gitu ya. Ada yang bagian masang bumper, ada yang satu lagi masang spion, ya, ada yang satu masang ban gitu ya. Ya udah, saya punya anggota tim namanya si A, si B, si C. Ya udah, si A tolong pasang ban ya, dalam 1 jam kamu harus pasang 20 ban. Yang satu harus pasang 10 spion. Udah, pasang. Sekian menit saya tanya, gimana, sudah belum? Ya, misalnya, oh belum Pak, ini, ayo lebih cepat lagi gitu misalkan ya. Udah, that's it, that's my job, command and control, sudah. Ya. Yang kedua, secara proses itu cara kerjanya itu repetitif gitu. Ya yang bagian masang ban ya udah masang ban aja terus gitu. Yang bagian masang spion ya udah masang spion dan seterusnya. Nggak bisa yang kayak saya lagi masang spion, wah saya mau inisiatif biar gaji saya nambah 2 kali lipat, saya masang bumper juga. Oh nggak bisa kalau dulu ya. Jadi karena semua sudah repetitif. Ya udah pakemnya seperti itu. Nggak usah aneh-aneh lah kalau bahasa gitu ya. Nggak usah macem-macem. Ya udah repetitif aja gitu. Ya. Sehingga dari sisi proses itu udah rigid, saklek. Saklek dalam artian, wah misalkan masang apa ya, masang ban lah kayak gitu. Wah bannya ini saya mau lebih inovasi, gimana bannya saya agak bengkokin dikit, ya nggak bisa jalan nanti mobilnya gitu. Udah rigid kayak gitu, nggak usah butuh macam-macam ide inovasi itu waktu itu tidak perlu gitu ya di zaman itu gitu ya. Nah, itu secara filosofisnya. Dan saat itu yang menginisiasi, yang memulai spiritnya scientific management itu adalah Frederick Taylor. Ya, makanya istilahnya waktu dulu itu istilahnya itu Taylorism. Ya, di mana Taylorism ini dia kalau bahasa sekarang beliau itu konsultannya gitu ya. Konsultannya salah satu pendiri mobil pertama yang dia berhasil melakukan massive production. Brand apa itu? Bapak Ibu ada yang tahu? Siapa? Mungkin ada yang punya juga mobilnya. Ada yang tahu? Brand apa pertama yang dia sudah berhasil melakukan massive production? Dan Pak Taylor ini salah satu konsultannya gitu ya. Ada yang tahu namanya? Ford. Yes, benar Pak Arjo, betul sekali. Ford ya. Jadi Taylor ini konsultannya Pak Henry Ford waktu itu. Sehingga waktu itu sangat sukses, sehingga salah satu brand dengan massive production yang paling berhasil waktu itu. Ya, itu sekitar tahun 1700. Nah, singkat cerita kita moving forward ke tahun 1900, ke abad 19. Nah, di zaman ini kan totally different ya. Secara jarak waktu pun lumayan signifikan ya, sudah kurang lebih 20-an tahun gitu ya. Ternyata ada perubahan Bapak Ibu, ya.
perubahan itu terjadi apa? Yang dulunya ya leaders itu atau pimpinan, supervisor, fokusnya adalah command control, merintah, nge-manage, sekarang sepertinya sudah tidak relevan lagi gitu ya. Karena kenapa? Karena di tahun 1900-an ini, di abad 19 ini ya, mereka percaya employee kita ya, workforce kita, team members kita itu bisa bisa memanage diri sendiri atau self manage ya, bisa memanage sendiri. Jadi bos itu nggak perlu manage mereka, gitulah bahasa bahasa mudahnya gitu ya. Nah, yang kedua, secara pekerjaan, yang dulu mungkin kebanyakan repetitif ya. Kalau tadi ya masang ban, ya udah masang ban aja terus. Misalnya kalau sekarang 9 to 5 kerja masuk gitu ya ke pabrik, udah kerjanya tweng 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 udah masang ban terus gitu ya sampai pulang gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa, semua tuh butuh kreativitas. Pekerjaan tuh harus butuh creativity. Otherwise, you will not sustain gitu lah ya. Nah, itu butuh pekerjaan yang kreativitas. Secara proses, kalau dulu itu udah saklek seperti itu, rigid gitu ya, sekarang tuh butuh fleksibilitas. Proses itu harus fleksibel. Dalam artian tadi yang dimention sama Bu Erni, kita harus bisa adaptif. Pak Arjo juga sampaikan ini perlu agile gitu ya terhadap kebutuhan market yang berubah, customer yang berubah, ya. Nah, dan ini kalau tadi diprakarsai oleh Taylor, tahun 1900-an itu diprakarsai oleh Peter Drucker. Ada yang pernah tahu juga Peter Drucker? Saya sih belum kenal ya, cuma tahu aja di bukunya. Nah, Peter Drucker ini makanya istilahnya beliau ini adalah father of modern management, yang dia introduce bahwa people don't need to manage, ya, leaders don't need to manage people kayak gitu. Oke. Nah, ini secara singkat manajemen model kita itu shifting, ya. Nah, dan ini didukung dari sisi ternyata problem yang kita hadapi di bisnis saat ini jenisnya tidak hanya satu. Mungkin kita ngerasa oh problem kita banyak nih A, B, C, D, E gitu. Ya. It turns out secara jenis per problem kita itu ternyata beragam. Nah, ini saya perkenalkan salah satu framework bisa dibilang gitu ya. Namanya itu adalah Cynefin framework ya. CYNEFIN gitu. Cynefin framework. Cynefin framework ini dibikin oleh salah satu bisa dibilang ya semacam internal consultant di IBM saat itu bernama Dave Snowden ya. Jadi waktu itu secara filosofi singkatnya waktu itu Dave Snowden tuh ngelihat di IBM ya, imagine IBM one of the biggest giant company, tech company waktu itu di zamannya gitu ya. Ternyata leaders ini punya banyak problems ya. Nah, akhirnya Dave Snowden itu coba mengidentify problem-problem mereka ini apa sih sebenarnya gitu ya. Ternyata beragam Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kita coba sedikit run through sedikit ya. Ternyata ada empat jenis problem yang mungkin kita hadapi saat ini gitu ya, as a business leader, as a business owner gitu ya, as an entrepreneur bahkan gitu. Yang pertama, problem di obvious. Obvious itu apa sih? Jelas gitu ya. Jadi kalau bahasa singkatnya obvious kalau kita menghadapi problem yang kalau kita ada problem itu kemudian kita sesimpel copy paste cara orang lain, business owner lain men-solve problem itu dan kita coba ternyata works, berarti itu masuk di ranah di sini Bapak Ibu. Nah, sesimpel itu ya. Saya nyoba nih, saya ada problem nih, misalkan di bisnis saya. Saya lihatlah apa namanya ke Pak Arjo gitu, ngelihat ke Pak Arjo, oh Pak Arjo sharing-sharing, Pak Arjo gimana Pak, saya ada masalah ini, ya gini aja pas, bla 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 gitu ya. Ya udah saya coba Pak Arjo, wah ternyata berhasil Pak Arjo, it works. Nah bisa jadi problem saya itu ada di sini Bapak Ibu, di obvious ya. Jadi cara nge-solve problem yang obvious di sini cukup menggunakan best practice. Best practice itu apa? Yang dipakai orang bisa, saya bisa gitu. Sama halnya kayak USB, saya tinggal plug and play, saya taruh di laptop saya, jalan gitu. Nah, itu di obvious. Ya. Saya ngadapin problem lagi nih. Ya, saya tanya lagi ke rekan rekan saya di iCommunity wah gitu ya. Saya tanya ke Bu Natali gitu misalkan. Bu Natali, saya ada problem ini nih bla 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 gitu. Bu Natali bilang, "Oh, coba kayak gini Mas Randy." Bla bla bla. Oke, saya coba gitu ya. Wah, kok nggak seperti Pak Arjo nih. Ternyata nggak works. Yang saya dapat saran dari
Bu Natali. Apakah itu berarti Bu Natali sarannya salah gitu ya? Belum tentu. Ternyata memang problemnya berbeda gitu. Nah, terus gimana dong saya solve itu? Oh, yaudah saya coba cari tim saya yang sudah lama kerja di sini atau bisa dibilang expertnya di situ. Ya, saya tanya beliau, ada nggak pernah pengalaman seperti ini, bla 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 gitu. Akhirnya dicoba solve problemnya dengan cara itu, ya. Ternyata berhasil Bapak Ibu. It works gitu. Nah, berarti insight-nya apa di situ? Ternyata kalau problem yang kita solve dengan copy paste ternyata tidak berhasil, tetapi dia butuh feeding insight dari expert, orang yang ahli di bidang itu, maka problem kita lagi naik level gitu ya, bahasa in a good way-nya adalah naik level dari obvious ke complicated. Yang artinya problem itu hanya bisa di-solve dengan menggunakan good practice. Ya, nggak bisa sekedar ini bahasanya. Saya tinggal pakai, pasang gitu. Oh, waktu saya pakai nggak bisa nih. Saya butuh expert untuk menganalize di sini. Nah, jadi ini yang warna merah ini caranya. Sense, analyze, respond. Saya sense problemnya, saya butuh expert buat menganalisa, kemudian saya respond. And it works. Ya, it's a good practice. Nah, lanjut lagi kita ya. Ada problem lagi nih saya. Saya banyak masalah ternyata ya. Ada problem lagi ya. Kemudian saya nanya lagi ke siapa? Ke Bu Feni Liana gitu. Bu Feni, saya ada problem nih. Nih. Saya dapat saran. Oke. Nah, saya dapat pelajaran dari kemarin. Saya coba dapat feeding dari Bu Feni, iya. Saya minta expertnya juga, iya. Saya minta advice, saya coba execute, respon ke problemnya. Tetap nggak berhasil ternyata Bapak Ibu. Nah, terus gimana dong? Gimana kita solve the problems? Nah, kalau misalkan rekan-rekan Bapak Ibu menghadapi problem seperti itu, berarti congratulations, you are the next level problemnya gitu ya. Naik level lagi yang namanya complex problem ya, yang artinya untuk bisa nge-solve problem yang kompleks yang tidak cukup dengan menggunakan solusi dari tempat lain maupun dari expert yang kita miliki gitu ya. Ternyata kita butuh pendekatan menggunakan emergent solution. Ini yang di sini, emergent solution. Caranya gimana? Emergent itu adalah pendekatan yang harus dilakukan trial error, Bapak Ibu. Ya. Yang artinya untuk men-solve problem itu kita harus menggunakan pendekatan yang adaptif. Ya. Yang pendekatan adaptif itu perlu dilakukan dengan kolaborasi tim di dalamnya. Gitu. Ya, nggak bisa lagi copy paste, tidak bisa lagi plug and play, tidak bisa menggunakan satu orang yang ahli di bidang itu, tapi butuh kolaborasi across team members di dalam organisasi kita. Ya, nah kita coba, apakah berhasil? Belum tentu. Ya, yang namanya trial error, it's always ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Ya, kalaupun berhasil, muncul problem yang sama, belum tentu solusi yang sebelumnya berhasil juga gitu. Nah, makanya namanya kompleks gitu ya. Kompleks problem itu ada di situ. Nah, di sini ada di problem kompleks. Nah, kalau chaos gimana? Kalau chaos, ya bahasa mudahnya ini, itu kita tidak perlu berpikir dulu untuk act, untuk men-solve the problem. Contoh chaos itu adalah seperti halnya, ya semoga tidak terjadi. Misalnya contoh kebakaran gitu. Ya, kalau kebakaran kita ini nggak perlu mikir dulu nggak ya, misalkan di ruangan kita ada di ruangan yang terjadi kebakaran gitu. Ini karena apa ya kebakaran ini ya? Coba ya, bentar ya, Bapak Ibu, saya pikir dulu kebakaran gimana. Wah, udah keburu gosong semua gitu ya. Nah, jadi kita harus act dulu, bertindak dulu. Gimana? Ya keluar dulu dari ruangan, menghindar ke tempat yang aman, keluar dari gedung, baru kita sense gitu ya. Kenapa ini? Oh, ternyata ada konsleting. Oh, ternyata ada A, B, C dan seterusnya. Ya, baru kita respon. Jadi chaos ini sesuatu yang kita harus act dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya, insight-nya adalah memahami problem kita itu is a halfway to solve our challenge kayak gitu. Dan majority yang kita hadapin sekarang jarang sekali menghadapi problem yang ada di sini atau di sini. Majority kita ada di sini ya. Problem-problem yang kompleks gitu. Yang intinya kita butuh kolaborasi across team members di dalam tim kita. Tidak hanya bermodal
kita sebagai leader saja yang bertanggung jawab solve problem itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, salah satu pendekatannya adalah kita perlu menggunakan cara pendekatan agile gitu ya. I'm very interested buat bahas agile since I'm also as an agile coach. Tapi ini bisa panjang sekali kalau ngomongin tentang agile. Bapak Ibu bisa googling yang namanya agile principle gitu ya. Itu kita punya 12 prinsip yang bisa kita eksperimen lakukan, hal kecil yang bisa kita lakukan ya di tempat perusahaan kita ya. Saya kalau kasih beberapa contoh yang kita bisa lakukan. Pertama, misalkan segala sesuatu akan lebih baik kita lakukan face to face communication. Ini ya. Kita komunikasi secara reguler, update berkala ya kalau istilahnya itu weekly meeting dan segala macamnya. Itu juga salah satu hal mengimplementasikan prinsip agile gitu ya. Kemudian measure work progress ya, dan fokus kita adalah ke customer satisfaction ya, dan lain sebagainya. Jadi pendekatan kompleks problem itu hanya bisa kita lakukan dengan pendekatan adaptif itu tadi ya, pendekatan agile. Oke. Nah, kita sekarang balik. Jadi how does it correlate sama leadership ya? Kalau ngomongin leadership, kalau secara bahasanya methodology ya, buku-buku ngomongin leadership, we have like billion theory about leadership gitu ya, Bapak Ibu. Saya kan Bapak Ibu banyak punya referensi buku mengenai leadership itu sendiri ya. Tapi kalau secara garis besarnya, if I see leadership, we actually have 3 steps of leading things gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah leading self. Yang kedua leading others, kemudian leading organizations. The key insight yang mau saya sampaikan di sini ternyata, even though sampai hari ini, structurally kita act as a leader, whatever the level it is, entah itu kita sebagai C-level, kita sebagai owner, business foundernya kita gitu ya, because we build our business since the beginning gitu ya, sejak nol sampai sekarang gitu, sehingga kita secara struktural sebagai orang yang tertinggi di perusahaan kita, maupun kita di dalam middle managers gitu ya. It turns out yang jadi pondasi utama itu adalah yang di bagian ujung di sini ya, yaitu adalah leading self. Nah, di leading self itu berdasarkan my experience, dan mungkin silakan Bapak Ibu juga ada pandangan gitu ya, untuk bisa menurture, untuk memupuk kepemimpinan dari diri sendiri, itu ternyata ada 3 hal ya. Yang pertama dari sisi self awareness, EI, emotional intelligence, dan juga expertise. Kalau expertise, it's clear tentang ya kemampuan teknikal kita gitu ya. Entah itu kita punya expertise di bidang financial, kita jago dalam hitung secara numbers, we are very good in doing sales, in marketing, we are very advanced in technology adoption gitu ya, dan lain sebagainya. Itu expertise yang kita masing-masing miliki. Yang kedua itu adalah emotional intelligence. Ada buku ya judulnya ya literally emotional intelligence, topik dari Daniel Goleman, mungkin Bapak ada yang pernah baca gitu ya. Bahkan beliau menyampaikan saat ini, kondisi saat ini, emotional intelligence itu bahkan dikatakan lebih utama gitu ya, dibanding dengan intellectual intelligence gitu. Kemampuan intelektual. Walaupun bukan berarti saya bilang intelektual nggak perlu ya. Ya kadang, bukan kadang. It is a must gitu. Ketika kita berinteraksi sama orang, perlu ada isinya gitu ya. Jadi intellectual yes, namun akan lebih optimal ketika kita punya kecerdasan atau intelligence toward emotional gitu ya. Emosional itu nggak hanya mungkin terutama di budaya di Indonesia ya, emosional itu tidak hanya emosional emosi ya, emosi marah gitu ya, bukan ya. Emosional itu beragam. Kalau di dunia psikologi itu ada 6 jenis emosi manusia gitu ya. Happy, terkejut, kecewa, sedih, marah termasuk salah satunya. Itu kemampuan kita memanage our emotional. Nah, yang satu ini yang menurut saya it's very foundational, it's about self awareness, kesadaran diri gitu. Enggak kok Mas, saya juga sadar kok, saya join di Zoom ini juga sadar diri saya gitu ya. Ya, betul, sadar. But it's not about literally secara sadar dalam diri, tapi self awareness in term of how we understand ourselves, what type of leader we are gitu ya. Atau kalau bahasa pertanyaan receh, kalau bahasa kita gitu ya,
kita tuh merasa happy tim kita tuh ketika apa? Kita tuh merasa kecewa kalau tim kita tuh bagaimana? Nah, itu beberapa pertanyaan yang actually validating our self-awareness. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini menarik. Kalau ngomongin self-awareness, itu saya sudah siapkan tesnya sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau ngomongin dari sisi sudut pandang psikologi ya, kalau ngomongin tentang tipe karakteristik kita, itu metodenya banyak sekali, gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu, gitu ya, em, pendekatan atau assessment yang bisa digunakan untuk kita memvalidate ourselves, kita ini orang yang seperti apa, kita ini leader yang seperti apa, itu bisa menggunakan pendekatan DISC. Nah, mungkin sambil paralel, kalau ada yang mau coba, silakan boleh akses di sini ya, Bapak Ibu, bit.ly DISC besar underscore personal test, P dan T-nya besar gitu. Ya, mungkin sambil paralel cari tahu gitu ya. Oh, Jadi di boleh situ diulang mungkin Mas, kecepatan deh ya, kayaknya. Boleh diulang, bantu boleh diulang. apanya Bitly, yang diulang, Ibu? Bitly, tadi Bitly apa? Oh, iya ya. Oh, sebentar. Mungkin Mbak Devinta bisa bantu. Ah, Jadi Bitly ada di sini slash, Bu. Di slide saya, ini nih. Nah, saya taruh di sini Bu. Kelihatan kah Ibu? Nah, ini bit.ly DSC personal test. Nggak apa-apa, nanti waktu Q&A juga nanti saya share ya tesnya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa tahu tuh, ternyata saya ini leader yang seperti apa sih gitu ya. Karakter saya itu orang yang nge-leading seperti apa, cara menyampaikan komunikasinya seperti apa, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di DSC itu ada 4 karakter. Kenapa saya ada preferensi ke assessment ini gitu ya? It's very subjektif pastinya, tapi saya lebih melihat ini tuh cukup concise kayak gitu ya. Ada 4 karakter. Kalau mungkin Bapak juga tahu MBTI gitu ya, itu kurang lebih ada 16 kalau nggak salah, 16 kombinasi karakter orang gitu ya. Jadi beragam. Teman-teman bisa, Bapak bisa menggunakan berbagai macam metode gitu ya. Nah, saya coba a little bit di sini gitu ya. Jadi ada 4 karakter: dominan, influence, compliance, kemudian steady ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh beberapa karakteristiknya gitu ya. Nah, saya coba fokus dari sisi kuadrannya nih. Ada horizontal, ada vertikal gitu ya. Nah, kita lihat yang horizontal dulu, yang kanan sama kiri. Ya, saya mungkin agak pelan-pelan. Terima kasih feedbacknya, Ibu. Semakin ke kanan ya, di bagian sini berarti ini siapa nih? Mereka ini punya interest lebih banyak ke people, ya. Semakin ke kiri, dia lebih banyak something yang lebih ke proses. Oke. Nah, kalau semakin ke atas, di sini berarti ya yang vertikal, dominance or influence, itu mereka kalau istilahnya itu outgoing, atau artinya ketika ada perubahan, ya, kalau tadi dimention gitu, banyak dinamika perubahan dalam organisasi, bisnis, strategi berubah. Yang di bagian atas ini lebih comfortable terhadap perubahan itu, ya, lebih fleksibel gitulah ya. Nah, kalau yang di bawah ini majority, saya bilang majority ya, not really 100%, tapi mayoritas, mereka tuh lebih ke reserve position. Reserve position itu tidak usah aneh-aneh lah gitu ya. Kalau udah dari dulu begini ya udah gitu, nggak usah yang ada perubahan apa-apa kayak gitu ya, bahasa mudahnya gitu. Oke. Nah, mungkin kita coba run terus sedikit ya, masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah saya coba sekilas, nanti Bapak Ibu bisa coba hipotesis. Kira-kira saya karakternya lebih kemana ya? D, I, S atau C gitu ya. Oke. Nah, orang D, orang dominance, singkatnya karakternya itu kebanyakan dia ya sesuai literally namanya ya, dominan gitu. He or she is very decisive, controlling, ya. Jadi suka ya, probably majority as a CEO atau owner dari bisnis. Kita harus ke sini ya, kita harus ke utara, ke barat, timur, selatan gitu, ya. Itu tipe orang dominance. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah result. Ya, ini bisa jadi introspek rekan-rekan Bapak Ibu semua, entah itu untuk diri sendiri, untuk rekan selevel kita, ke tim members kita, atau ke upper level kita. Jadi bisa 360 ya.
Yang dia butuhkan kalau mau buy-in atau mau nge-leading, nge-develop, nge-communicate sama orang dominance, yang dia butuhkan adalah result. Jadi saya selalu cerita kalau misalnya saya ngisi di apa namanya ke beberapa corporate ya, ketika ketemu sama ya let's say bos gitu ya, yang dia itu dominan, kalau bahasa saya lebih-lebih kalau dominan mentok gitu ya. Misalnya kita mau deliver sesuatu ternyata kita belum achieve gitu ya. Ternyata ahead of timeline gitu. Lebih dari due date-nya gitu. Misalkan saya ke siapa ya? Ke Bu Sania gitu misalkan ya. Bu Sania mohon izin Ibu, mohon maaf saya belum bisa deliver karena kemarin situasinya saya macet Bu. Bla 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 dan seterusnya gitu ya. Sorry to say Bu Sania probably she will never care. She don't even care. Saya kondisinya lagi apa. Saya mungkin dulu macet kayak atau apa. Kalau misalnya macet, kok nggak berangkat dari kemarin malam aja gitu. Kalau bahasa gitu ya misalkan ya analoginya gitu. Karena dia nggak terlalu fokus on proses gitu. What then is the result? Ya udah hasilnya gimana? Deliver atau enggak? Kalau enggak, ya actionnya apa gitu. Ya. Jadi is apa dominance sekarang kan orang dominance itu tidak terlalu fokus toward people related gitu. Ya, what they need to focus is result, action, gitu ya. That's it. Karena dia fast pace ya gitu. Ya. Nah, jadi beberapa cara yang kita perlu interaksi sama orang dominance itu adalah make sure kita harus follow up promise, ya. Show kalau kita tuh yang memang kompeten, kredibel di situ, gitu. Otherwise, they will find another person, gitu ya. Sesimpel itu, gitu ya. Itu orang dominan. Nah, gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ada nggak di sini sejauh ini, ya? Yang kedua, influence. Nah, kalau influence sesuai namanya mungkin ya, kalau kalau bahasa di sosial media influencer. Nah, kurang lebih seperti itulah. Influence itu orang-orang yang very people person, suka berinteraksi sama orang, either itu orang baru, ya rekan-rekan kerja, very enthusiastic, gitu ya. Jadi sangat suka berinteraksi, lingkungan kerja yang santai, yang chill gitu ya, yang kondusif, yang fleksibel itu lingkungan yang sangat mereka suka gitu. Fleksibel. Ada nggak di sini sejauh ini Bapak Ibu rekan timnya seperti itu gitu ya atau anggota timnya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membantu mengencourage lingkungan yang positif yang bisa membantu mereka bisa even better kalau sama orang-orang influence, tim kita yang influence, coba bangun lingkungan yang fleksibel, yang tidak terlalu formal gitu ya. Dan kalau ngobrol sama influence, nah ini challenge-nya nih. Agak sulit kalau kita bahasnya secara detail. Ya. Karena mereka agak kesulitan kalau ngomong hal detail. They are actually good in thinking big picture. Ya. Thinking big picture. Oke. Dan coba ketika ada kontribusi apa, coba akui, recognize kontribusi mereka itu seperti apa. Itu orang influence tuh suka banget. Gitu ya. Itu influence. Nah, kita lanjut. Steady sekarang. DIS gitu ya, steady. Kalau bahasa mudahnya ya Bapak Ibu ya, orang S itu orang yang santuy gitulah ya Bapak Ibu. Dia tuh dia tuh friendly, sedikit mirip-mirip seperti influence ya, mirip seperti influence. Lebih ke relationship focus ya, orangnya ramah. Kalau di kantor biasanya ya, majority orang-orang steady itu termasuk orang yang loyal, karyawan yang loyal biasanya. Ya, dia karena nggak macam-macam gitulah bahasanya gitu ya. Nah, jadi lingkungan yang sama kondusif seperti influence tadi gitu ya. Dan kalau ada konflik dengan beliau, dengan rekan tim kita atau leader kita gitu ya, try to approach konflik itu secara personal. Saran saya akan lebih baik tidak diekspos secara publik atau di forum. Karena itu akan probably bikin ini tadi kebutuhan kebutuhan mereka tuh personal security gitu ya, rasa aman gitu. Nah, itu orang-orang steady gitu ya. A friendly person, supportive person gitu di tim kita gitu. Dan yang terakhir itu adalah compliance ya. Compliance itu perspektifnya itu ini siapa ya termasuk kita sendiri atau mungkin tim kita yang sangat detail. Nah, ada nggak di sini? Timnya tuh jago banget di detail. Analitisnya bagus, very sistematis, ya, very well planned. Atau ditambah lagi kalau ada aturan dia tuh pasti follow the rules lah gitulah ya. Nah, itu tipe-tipe orang-orang karakter compliance itu. Eh, ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita punya tim yang seperti itu, ya,
make sure sediakan waktu buat mereka menjelaskan kalau bahasa ekstrimnya itu A sampai Z kayak gitu ya. Karena dia suka gitu. Ya, something yang very systematis gitu. Nah, itu DSC. Nah, sekarang boleh nggak kalau try to introspect ourselves, Bapak Ibu di sini karakternya lebih di mana? D, I, S atau C? Mungkin coba ditaruh di chat. Mungkin nanti boleh ya kalau misalkan eh ngisi tesnya gitu ya, walaupun ya that's just an assessment gitu ya. Paling nggak itu jadi pendekatan kita gitu. Oh, ternyata saya ini orangnya seperti ini seperti itu. Nah, coba dilihat. Ada nggak rekan-rekan Bapak Ibu? Oh, Bu Erni D, Mbak Anisha S, DI kalau ada problem DC ya. Oke, Bu Erni. Ada lagi yang lain ya. Nah, jadi tujuannya apa sih Bapak Ibu ngelakuin tes ini gitu? Apakah berarti, oh berarti saya tuh orang D ya? Berarti kalau mau ngobrol sama saya, tolong ya, saya tuh orang D ya. Nah, gitu. Atau kebaliknya, saya orang I ya, saya S ya, saya C dan seterusnya. Apakah seperti itu? Nah, mengetahui karakter kita itu baik. Yes, we do agree with that. Perlu kita tahu karakter kita seperti itu. Tapi itu nggak cukup, ya. Tidak cukup buat kita tahu, oh karakter kita tuh ini nih. Karakter pendekatan kita ini gitu. But that's not enough. The main goal kita melakukan assessment ini, ya, selain kita bisa tahu karakter kita itu seperti apa, tapi tujuannya adalah kita bisa ini, Bapak Ibu ya, kita bisa adjust, kita bisa adapt the way how we communicate, the way how we lead, the way how we develop our team members gitu, ya. Waktu saya kemarin mengisi salah satu workshop ke para leaders gitu, ada salah satu leader tanya, Mas, kalau gitu mana yang harus menyesuaikan gitu? Siapa duluan yang menyesuaikan gitu ya? Leadernya atau team members-nya? Nah, Bapak Ibu milih apa? Waktu itu ada pertanyaan real ya kemarin saya waktu ke Jakarta. Mana dulu Mas? Leadernya dulu atau team members-nya dulu gitu. Nah, nanti coba kita bahas. Yang kedua, poin utamanya adalah mengadjust karakter kita, behavior kita, ya. Itu bukan berarti kita merubah preference kita loh ya, bukan. Itu dua hal yang berbeda ya. Adjusting and changing are two different things gitu. Adjusting itu berarti seperti seakan-akan kita lowering our ego bahwa saya itu orang ini, orang karakter ini, tapi saya harus berinteraksi dengan tim saya yang orangnya begini, yang mungkin kontradiktif bahkan gitu ya. Nah, itu kita rubah preferensinya. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, kalau ngomongin tentang karakter, ya, kalau ngomongin karakter leaders itu, wah, bisa menarik sekali pembahasannya. But again, me personally, kalau saya boleh memberikan advice berdasarkan apa yang saya alamin, dan saya juga butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya ya, instead of kita fokus untuk ngembangin hal-hal yang mungkin kita kurang di bagian tertentu, dalam konteks sebagai leader, ya, akan lebih baik fokus kita adalah apa yang sudah menjadi strength kita. Nah, the question now is, what are your strength as a leader? Nah, gitu ya. Ini kalau sesi offline menarik nih ya sebenarnya ya. Oke, jadi validating, diagnosing ourselves. Strength kita tuh apa sih? Sebagai leaders tuh apa sih? Nah, itu bisa tulis tuh A, B, C, D, E. Dan selanjutnya, area improvement kita tuh apa? Nah, kalau dirasa semua udah, nah kalau boleh saran, fokus strength-nya instead of improving weakness. Nah, sudah ada yang jawab tadi ya, Bu Erni. Terima kasih, Bu. Jawabannya adalah leaders. Ya, sebenarnya nggak ada jawaban benar atau enggak gitu. Tapi what I experience, karena kita sebagai leader, kita punya accountability, kita punya control toward our team members. Kalau kita ingin membangun budaya tim yang baik, kalau ngomongin culture, budaya, tidak ada ceritanya namanya bottom up ya kalau ngomongin culture. To building a culture itu must start from top leaders, from top down gitu. Jadi jawabannya tadi, siapa yang mulai dulu akan lebih baik adalah leaders-nya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi, kalau bisa saya bilang, the foundational key kalau kita ingin membangun bisnis yang adaptif, itu adalah diagnosing the way how we lead, how we communicate anggota tim kita gitu. Nah, pertanyaannya, tim kita kalau misalnya kita pakai approach tadi, bisa langsung baik nggak? Bisa gitu ya. Kalau memang rezekinya gitu. Kalau emang ternyata bagus semua. Tapi majority tidak semudah itu gitu ya. Tim kita pun sangat dinamis Bapak Ibu.
ya. Tim kita sangat dinamis sekali. Ini ada ya some of the reference ya. Kalau kita membangun tim itu ada beberapa stages ya, tahapan tim kita itu berkembang gitu. Ini dari Tuckman, ini nama orangnya gitu. Teman-teman bisa googling nanti ya. Tuckman Stages of Team Development gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini gitu ya. Kalau misalkan asumsinya kita lagi bangun bisnis baru atau ada orang masuk baru, leader baru masuk di tim kita gitu ya. Berarti bisa di tahap kita sedang lagi di forming. Ya, apa tuh di forming? Forming artinya membentuk gitu kan ya. Meaning forming itu berarti kita lagi dalam fase pembentukan gitu. Yang berarti misalkan dalam hal konkret lah sekarang nih ya, ada kurang lebih ada 13 orang termasuk saya. Ada yang namanya Bu Anisya, ada Bu Etni, ada Bu Feni, ya ada Bu Sania, ada Pak Yohanes dan seterusnya. Siapa nih Pak Yohanes? Oh, Pak Arjo siapa nih? Oh, Pak Arjo orangnya seperti ini, waktu meeting begini. Oh, Bu Etni waktu menyampaikan pendapat begini dan begitu dan seterusnya. Jadi lagi seperti halnya kayak weapon senjata itu lagi ngeker gitu. Ngeker itu apa ya? Lagi ngeliatin satu-satu gitu. Nah, itu forming itu di situ. Lagi PDKT karakter-karakter masing-masing orang itu seperti apa. Ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai tahu tuh Bu Erni yang sesungguhnya gitu ya. Pak Arjo yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya, karena sudah mulai mulai lama tuh di tim itu. Sudah kelihatan tuh, oh ternyata Pak Arjo seperti ini ya ternyata gitu ya. Oh Bu Erni ternyata kalau komunikasi itu begini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, misal ternyata dia kurang kurang cocok nih sama orangnya. Biasanya dia masuk fase di sini nih. Storm itu apa? Badai ya. Ya literally badai gitu. Jadi udah mulai muncul kelihatan gitu. Oh, kok 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 Pak Randy itu orangnya kayak seperti ini ya gitu. Wah, kayak saya nggak cocok deh gitu. Kok busannya kok gini banget ya kalau ngomong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah mulai kelihatan semua tuh. Ya, mungkin nggak semua banget sih ya. Paling nggak yang ada di kantor gitu ya. Nah, itu udah mulai mereka tuh merekspos, wah saya nggak setuju sama si A. Ini. Konflik itu makanan tuh. Storming gitu ya. Itu ada konflik bermunculan gitu. Dan it's a common gitu ya, bukan yang aduh tim saya jelek nih, tim saya buruk nih, banyak konflik segala macamnya. Tenang dulu Bapak Ibu ya, karena itu fase yang akan pasti dilewatin gitu ya. Lagi di sini karena lagi ada badai gitu. Nah, bisa naik tuh gimana caranya ya? Nah, gitu ya, pengen balik lagi kalau normal, kalau bahasanya norming udah mulai naik lagi nih, itu kuncinya apa? Kuncinya adalah leadernya gitu ya. Jadi leader itu adalah kunci gitu ya. Jadi nggak cuma mimpi, leader itu adalah kunci gitu ya, untuk bisa mengekspos konflik. Nah, itu ya. Akhirnya singkat cerita ya, long story short, kalau tim kita akhirnya bisa menerima anggota tim kita, oh ya udah, memang Ibu Devinta itu memang seperti ini orangnya. Berarti kalau Ibu Devinta kalau ada pekerjaan trade ini, saya harus bantu begini. Oh, kalau saya sama Bu Sania, berarti pendekatan saya harus begini. Jadi kitanya adaptif gitu, bukan memaksa orang untuk act or behave certain things gitu. Nggak ada ujungnya gitu ya. Nah, itu belum mulai naik tuh. Kayak roller coaster tuh udah mulai tenang lagi gitu ya. Itu di fase norming. Nah, mau naik lagi nggak? Mau lebih bagus lagi nggak? Bisa gitu ya. Nah, itu di fase performing. Performing itu berarti karakter dia itu mereka sudah bisa, kuncinya ya, tidak menunggu orang untuk menawarkan bantuan. Oh, bisa nggak Mbak Devin dia bantuin saya begini, bantuin saya begitu? Itu nggak lagi di sini. Kenapa? Karena di sini, instead of saya minta bantuan, Mbak Devintia nawarkan bantuan ke saya. Karena apa? Karena di level performing, itu udah sebagai, kalau istilahnya itu sebagai tim yang sudah saling mengisi satu sama lain. Nggak ada lagi, oh ini salah si A, oh salah si B, oh ini kenapa Pak ini nih, Bu ini nih gitu. Nggak ada itu, nggak ada menunya di situ, nggak ada kamusnya di situ. Ya, itu adalah di performing ya. Nah, Arjuna itu mulai turun lagi itu terutama terutama ketika ada pergantian pemain gitu ya. Ada perubahan orang dan segala macamnya. Nah, mungkin ini terakhir ya, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang ke Bapak Ibu. Konflik. Kalau ngomongin konflik kan di sini ada konflik ya. Konflik itu baik nggak? Apakah bisa dibilang konflik di dalam bisnis, terutama dalam konteks tim ya, organisasi kita, itu berarti tim kita lagi sedang tidak baik-baik saja? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Kadang diperlukan Bu Erni. Nah, saya boleh nggak satu aja ke Bu Feni.
Boleh. Halo, selamat malam Bu Feni. Bu Feni memungkinkan unmute? Malam, Pak. Oke. Boleh Ibu, apa yang membuat Ibu merasa konflik itu baik buat Konflik tim, itu buat baik organisasi? supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi kalau ada hal kecil itu penting untuk tahu detailnya. Jadi waktu ada konflik itu semua bakal terus terang semua. Bakal terus terang semua ya Bu ya? Iya. Jadi waktu ada konflik semua akan terbuka, tapi kita dengan hati sudah tahu tipe orangnya kayak apa. Tapi kalau memang itu masih bisa ditoleransi, masuk dalam tim kita, bisa diajak kerjasama untuk kasih solusi. Oke, menarik. Terima kasih Bu Feni. Ada pandangan yang lain nggak? Apa yang membuat konflik itu sesuatu yang ya baik gitu, bukan hal yang buruk gitu? Silakan. Ada pandangan yang lain? Bu Erni boleh? Bu Erni juga kadang baik gitu. Boleh Bu Erni? Ya, jadi manajemen konflik itu memang kadang-kadang harus diciptakan gitu ya. Manajemen konflik, yes. Pada saat-saat tertentu di mana ternyata pendapat-pendapat dari tim itu tidak bisa ditemukan, maka disinilah kadang-kadang itu perlu adanya satu manajemen konflik sehingga dengan adanya konflik ini kita bisa tahu nih mana yang akhirnya bisa benar dan mana yang Oke, manajemen konflik. Menarik, Bu Erni. Pak Arjo, ada tambahan Pak Arjo. Apa yang membuat konflik itu baik tuh, Pak? Iya, jadi kalau menurut saya ini ada dua sisi ya. Bisa baik, bisa tidak baik, bisa di antara keduanya juga. Karena tergantung tipe perusahaannya. Tipe perusahaan, oke. Konsultan. Jadi saya tidak. Ya, Pak Arjo, mohon maaf suaranya menghilang, Pak Arjo. Kadang-kadang malah jadi tergantung situasi dan kondisi. Oke, intinya tidak selamanya konflik itu baik gitulah ya, Pak Arjo ya. Tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Oke, siap. Terima kasih sudah memberikan pandangan Pak Arjo. Oke, ya. Dari saya Pak, mungkin Pak ada tambahan. Boleh Pak Yones. Terima kasih. Gimana Pak Yones? Kalau Pak Yones? Ya mungkin kalau kita lihat dari konflik itu baik ya, mungkin kalau dari sisi kita leader itu mungkin akomodasi ya. Akomodasi dalam arti dalam pihak yang berkonflik kadang-kadang tentunya ada competing ya. Competing itu saling untuk berkompetisi gitu kan. Yes. Nah, di situ juga pastinya ada hal positif yang timbul. Mungkin dari sisi kreativitas gitu kan. Tentunya di situ ada kolaborasi bagaimana kita bisa untuk konflik tadi kita bisa olah menjadi ya tadi kolaborasi tadi gitu. Dan tentunya gitu sih paling Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Yes. Jadi ternyata konflik itu bisa jadi salah satu indikator gitulah ya. Indikator untuk bisa mengetahui tim kita, organisasi kita, bisnis kita itu dysfunction atau enggak. Nah, maksudnya dysfunction itu apa gitu ya. And probably this is my last slide gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk bisa kita mengidentify organisasi kita, bisnis kita itu lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, it's not only just about the numbers on top of our paper gitu ya. Secara bisnis, secara numbers, tapi juga dari sisi tim dalam tim kita. Nah, ini juga ada bukunya, saya kasih di sini referensi Bapak Ibu ini ya. Jadi judulnya emang The 5 Dysfunction of Team ya. Jadi ada 5 indikator gitu ya. 5 ciri-ciri tim kita itu dysfunction gitu ya. Kita mulai dari yang paling ujung ya, yang paling nomor 5 gitu ya. I'll make it quick ya. Kalau Bapak Ibu sebagai leaders ya, yang punya team member sudah melihat tim kita ini resultnya kok kurang oke ya gitu ya. In attention terhadap result, nah itu siap-siap tuh. Sudah siap-siap tuh, itu berarti ada something gitu ya. Nah, salah satu indikator dia tidak deliver atau timnya dysfunction gitu ya. Nah, kita gali lagi, kenapa ya kok tim kita tuh nggak deliver terhadap result, nggak perform gitulah bahasanya. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu punya mekanisme performance management dalam tim gitu. Oh, ternyata yang keempat selanjutnya di bawahnya, mereka itu avoid terhadap accountability gitu. Ya. Misalkan saya di bagian finance gitu, saya harus deliver audit setiap bulan gitu. Saya nggak lakuin gitu.
ya berarti dia udah mulai avoid terhadap accountability. Ya ini kan tugasnya Pak Yohanes, misal. Tugasnya Pak Yohanes, tugasnya Bu Devintia, bukan tugas saya gitu. Nah, itu ciri-ciri lagi gitu ya. Naik tuh lagi ke level 4 tuh, avoidance of accountability. Ya. Gali lagi, kenapa kok dia avoid ya? Ternyata poin ketiga, naik lagi levelnya ke poin 3. Itu lack of commitment gitu. Ya. Mereka nggak komit terhadap yang dia lakukan gitu ya. Either itu memang udah jadi job desk, udah jadi KPI mereka gitu. They don't even care to do it gitu. Itu lack of commitment ya. Nah, tadi kita obrolin tadi ngomongin konflik. Ternyata kalau tim kita nggak ada konflik, itu bisa jadi di nomor 2 ternyata Bapak Ibu ya. Yang bisa jadi indikator tim kita dysfunction. Kenapa? Tim kita takut untuk berkonflik. Ini bukan berarti di sesi ini saya mengajak organisasi semua untuk berkonflik ya, bukan ya. Tapi tujuannya adalah untuk kita melihat ya apa yang membuat di dalam tim itu tidak ada konflik. Karena bisa jadi dua, ya memang gak ada konflik, which is good gitu ya. Atau memang ada konflik, tapi apa Bapak Ibu? Di cover up, ditutup pakai karpet halus gitu ya. Aman, bersih, tentram gitu ya. Kalau bahasa saya itu bisa jadi di tempat kita probably it feels good, padahal it is actually an artificial harmony gitu. Harmoni buatan gitu. Bisa jadi dalamnya tuh banyak inilah apa dan sebagainya. Tapi ya udahlah nggak usah diomongin. Ntar kalau ada Pak Yohanes susah nanti panjang gitu ceritanya gitu ya. Ya. Jadi itu yang kedua, fear of conflict. Nah, the main engine yang itu bisa mengganggu dysfunction kita itu adalah yang nomor 1. Kadang kita nggak mau berkonflik karena satu hal. Karena kita tidak ada trust. Ya. Absence of trust. Nah, trust ini something yang kita tidak bisa develop dalam 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan. We cannot. Ya. Itulah kenapa perlu yang ada yang namanya membangun adanya feedback culture gitu ya. Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin kita bisa bahas mungkin kalau waktu di Q&A kalau misalnya sempat gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu kalau ngomongin tentang leadership, ngedevelop bisnis kita, organisasi kita, karena mungkin just to remind bahwa our job, our role as a leader, itu tujuan kita is not actually build a business gitu. Our job is actually build people, and then the people itself build our business. Di garis miring adalah tanggung jawab kita bukan specifically terhadap result, tetapi tanggung jawab utama kita, accountability kita itu terhadap orang yang deliver the result gitu. Jadi let's focus growing our people so that we can grow our business gitu ya. Mungkin dari saya itu dulu aja, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Devintia ya. Silakan Mbak Devintia. Oke, terima kasih. Wah, materinya ini daging semua ya. Seperti yang kita ngobrolin di awal tadi. Ini kayak beberapa buku di mix jadi satu dengan slide yang cuma beberapa kayaknya ini ya. Saya paling suka dengan kalimat yang terakhir sih. You don't build a business, you build people, and then the people build the business. Kadang karena kita suka lupa kalau misalnya, kadang kayak gini, saya loh yang bangun bisnis ini. Kadang pemikirannya gitu, padahal bersama-sama dengan orang-orang kita, dengan kepemimpinan kita, itulah yang membangun bisnis supaya jadi besar. Gitu ya Pak Reni. Wah, sangat menarik sekali. Gimana Bapak Ibu? Sangat menarik ya. Apalagi tadi banyak sekali yang kasih feedback juga. Jadi iCommunity Level Up Club malam hari ini sangat menarik. Langsung aja ke sesi pertanyaan. Oke, sesi pertanyaannya udah ada Pak Arjo ini. Bagaimana caranya eksekusi keputusan bisnis tanpa kewenangan? Apakah ini mungkin? Ya. Di-unmute dulu. Oke, terima kasih Pak Arjo. Saya masih bisa menggunakan Pak Arjo ini nggak? Unmute nggak? Selamat malam Pak Arjo. Mungkin Pak Arjo lagi di perjalanan mungkin ya. Halo Pak Arjo. Masih bisa kah? Ya, jadi kasusnya masih seperti yang tadi Pak, yang waktu saya uraikan dari awal ya. Jadi sebagai saya ini kan konsultan gitu kan, diminta untuk setelah hasil konsultasi saya diminta untuk eksekusi apa yang saya usulkan. Tapi karena saya konsultan, saya tidak punya kewenangan. Saya harus bekerja sama dengan orang-orang yang punya kewenangan. Masalahnya yang punya kewenangan ini mereka punya agendanya sendiri-sendiri Pak. Jadi susah. Karena mereka juga
istilahnya mereka kan bukan anak buah saya, mereka tidak report ke saya, mereka punya manajernya masing-masing lah gitu lah. Jadi buat mereka saya ini malah dianggap gangguan gitu, karena jadi apaan sih kalau malah bikin ribet gitu intinya gitu loh Pak. Jadi sedangkan saya juga punya tanggung jawab sendiri, saya juga harus menjawab tantangan dari klien saya kan. Jadi setengah-setengah ya Pak, maju kena mundur kena Pak. Klien minta saya untuk eksekusi tapi nggak ngasih kewenangan karena dia sendiri pun juga bukan yang top leadernya. Terus orang-orang yang saya harus bekerjasama juga mereka nggak punya kewenangan untuk mengiyakan apa yang saya rekomendasi. Jadi agak sulit Pak. Jadi itu gimana Pak yang seperti itu Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Arjo. Ini menarik ya, dan saya bisa relate ya, karena saya juga pernah as a consultant gitu ya, Pak Arjo. I feel you Pak. Jadi ketika ada problems, kita punya peran sebagai konsultan untuk membantu our clients problem gitu ya. But somehow kita tidak secara structurally sebagai leader yang punya kuasa gitu ya. Pak Arjo punya kewenangan untuk itu gitu. Let me give you practical tips ya Pak ya. Tapi again, mungkin bisa worth it untuk dicoba gitu ya. Kalau ngomongin tentang ini, saya ke-trigger ngomongin tentang perubahan gitu ya. Kalau ngomongin tentang change, strategi, change management, itu salah satu referensi yang saya sering pakai. Kalau tadi Mbak Devinta ngomongin buku gitu ya, saya ada lagi buku yang lain ya, dari dari Philip Kotler namanya ya, itu teorinya namanya 8 Step of Change ya, 8 langkah perubahan kayak gitu. Nah, apa namanya? This is interesting, 8 Step of Change ini. Saya bisa jelasin semua 8 gitu ya, tapi let's focus on the 2 steps, Pak Arjo ya. Terutama dalam konteks kalau kita nggak punya secara structurally have an authority buat giving instruction gitu ya ke orang gitu, ke anggota tim atau beberapa bunch of people gitu. Yang pertama yang bisa dilakukan kalau karena kita perspektifnya konsultan ya, Pak Arjo ya, istilahnya itu build coalition gitu ya, membangun koalisi gitu. Ini bukan berarti koalisi politik ya, maksudnya. Ini nggak ada hubungannya paslon berapa. Jadi build koalisi ini adalah membangun koalisi, membangun orang-orang yang probably ya have the same vision, have the same urgency terhadap Pak Arjo gitu di tempat kliennya Bapak gitu. Ya. Jadi harus ngeliat nih siapa ya yang mungkin apa namanya? Saya punya rekan partner yang bisa membantu saya untuk deliver this thing gitu ya, entah siapapun itu, entah itu mungkin ya leadersnya yang terkait atau apa gitu ya, coba cari yang somehow itu dia punya power to influence kayak gitu ya. That's the practical one. Apa namanya, cari koalisi sponsor kalau bahasa ini ya, di secular engagement gitu ya, cari sponsornya gitu untuk bisa ngebantu. Dan yang kedua adalah ini istilahnya itu build sense of urgency, ngebangun sense urgensinya ya. Bisa jadi ya Bapak ya, kalau again balik tadi slide saya yang pertama tadi ya, kalau ngomongin tentang people itu tidak bisa secara transaksional. Pak, tolong ya Pak ya, saya konsultan, saya cuma baru sekian hari di sini, tolong ya Pak ikutin arahan saya. We cannot gitu ya, because it's not a transactional things gitu ya. Jadi harus pendekatan secara validasi dulu, siapa tahu mereka belum secara utuh gitu. Kenapa saya harus ngikutin Bapak gitu. Ya. The why factor-nya belum utuh, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi gitu. Jadi make sure urgensinya itu sama, why we do what we do, why we need to initiate this, kenapa nggak itu gitu. Impact-nya apa, benefit-nya apa, kalau nggak ngelakuin apa dan lain sebagainya. That sense of urgency itu akan sangat powerful kalau akhirnya punya urgensi yang sama gitu ya. Nah, misal Pak Arjo udah ngelakuin tuh dua hal. Kalau boleh saya tambahin satu lagi, 3 berarti ya. Satu lagi adalah, dan mungkin ini cukup effort ya, it will be better for you to have that kind of one-on-one session, Pak Arjo. Terutama untuk orang-orang yang mungkin punya tadi ya influential power yang tinggi, but somehow mereka belum buy in gitu ya, Pak Arjo. Dengan tadi Bapak mau initiate something, mau execute something gitu.
do one-on-one session ke beliau. Bisa jadi, saya termasuk orang yang percaya bahwa kita punya perception tertentu sama orang, belum tentu that is exactly who they are. Bisa jadi puzzle kita belum utuh. Saya selalu analogikan orang tuh kayak puzzle gitu ya. Saya mungkin baru kenal Mbak Devintia misalkan. Ya udah sekarang ini puzzle saya kelihatan yang di depan gitu. Tapi saya nggak tahu puzzle yang sebelah kanan gimana, puzzle sebelah kiri gimana, yang belakang gimana. I don't know yet gitu. Nah, that's why having sense one-on-one session itu sometimes itu bisa ngebantu kita buat ngevalidasi apa sih yang bikin orang itu belum buy in sama kita gitu ya. Nah, mungkin itu Pak secara practical tips ya. Ini saya ngomong mungkin gampang ya Pak. It's not that easy to do, but at least those 3 steps that we can experiment gitu ya, Pak Arjo. Mungkin kalau sudah ada ngelakuin boleh share ke saya Pak, gimana Pak insight-nya gitu ya. Mungkin itu Pak Arjo, semoga bisa membantu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arjo. Sama-sama. Oke, Pak Randy, Pak Yohanes ini boleh di-share yang ke-12 benar. Ini Nah, Pak, nih. boleh di-screenshot. Siap. Mungkin Pak Yohanes punya ini juga bisa konsultasi loh sama Mas Randy. Selagi menunggu, Bu Feni, apakah DSC ini bisa digabung dengan MBTI atau ada tes gabungan yang lebih akurat lagi? Ya, oke. Terima kasih Bu Feni. Sekali lagi Bu Feni bisa unmute. Halo Bu Feni. Iya. Oke. Boleh di-share Ibu, kalau dari Ibu Feni ada konteks apa di tempat Ibu, atau mungkin ada urgensi apa yang membuat Ibu ngerasa, wah ini perlu digabung nih biar lebih akurat kayak gitu, Bu Feni? Enggak juga sih, saya suka psikologi. Oke. Oke, Cuman ya. saya melihat bahwa manusia itu kompleks, nggak bisa cuma dites dengan DISC atau MBTI. Betul. Ya, jadi kalau misalnya apakah DSC bisa digabung? Bisa Ibu. Again, mau DSC, mau MBTI, maupun beberapa any other assessment, personality assessment, leadership assessment test buat kita, leaders kita, team members kita. Again, it's just a tools, an assessment. Ya, kalau dari Ibu saya setuju. Yang namanya orang itu mau se-massive, se-advance, mau pakai pendekatan AI sekalipun gitu ya, tentang kita orangnya seperti apa, probably we cannot approach like 100% gitu ya. Mungkin 99,99999 gitu ya. Jadi mungkin tidak exactly the same gitu. Tapi kalau lebih saya melihat bahwa pendekatan ini itu bisa menjadi apa ya Ibu ya, semacam initial hypothesis gitu ya, buat kita melihat oh si A, si B itu seperti ini gitu. Apakah betul seperti itu gitu? Nah, yang paling esensial itu adalah next step-nya gitu. Next step-nya apa? Bisa tadi misalkan entah itu bisa melakukan one-on-one session, ya, entah itu misalkan ada coaching session secara berkala gitu ya dengan team members kita. Ini mungkin bisa topik terpisah lagi ya Mbak Devin. Kalau ngomongin coaching, mentoring itu 2 hal yang berbeda. It's totally different gitu ya. Kalau ngomongin tentang proses nurturing our team member, developing our people gitu ya. Jadi paling utama itu next-nya gitu. Karena nggak sedikit ketika saya ngelakuin seperti ini gitu ya ke participants. Bapak Ibu gimana? Ada yang cocok, ada yang relevan gitu. Dia bilang, cocok Mas, 50-50 Mas gitu. Iya, karena saya expect gitu. Saya nggak akan expect, loh Ibu salah kali, harusnya sama tuh sama asesmennya gitu. Enggak gitu, karena pasti ada deviasinya. Dan yang namanya DSC, Bapak Ibu ya, coba saya balik ke yang slide tadi ya. DSC ini itu sangat dinamis ya. Kalau agak ekstrim ya. Bisa jadi sekarang saya I, ya, besok saya D gitu ya. Mungkin nggak se-ekstrim itu ya. Mungkin saat bulan ini saya D, kemudian di pekerjaan saya di tempat organisasi Bapak Ibu, saya banyak diekspos pekerjaan yang jarang saya terekspos pekerjaan itu, yang mungkin biasanya saya nggak terlalu detail, saya dipaksa untuk bisa mengerjakan sesuatu yang detail, tidak menutup kemungkinan karakter saya geser gitu. Ya, karena kalau di essay yang full testnya ya Bapak Ibu, di luar yang
tadi saya kasih linknya ini ya. Kalau bahasanya itu setiap orang semua tuh punya DSC ya. Saya, Pak Yohanes, Bu Feni, Mbak Devintia, semua. Kita tuh semua DSC itu punya ada dalam diri kita. The difference is yang majority yang paling keluar tuh di mana? Ya. Nah, keluarnya itu beda-beda gitu. Kalau istilahnya tuh mask, topeng gitu. Nah, ada 3 topeng yang kita punya sebenarnya, ya. Yang pertama, topeng saat kita jadi diri kita sendiri. Nah, coba Bapak Ibu merasa diri sendiri itu ketika di mana? Ketika di rumah siapa gitu ya. Nah, itu topeng yang pertama itu. We act as ourselves gitu. Nggak ada kosmetik apa gitu ya. Just who we are gitu. Itu topeng yang pertama, ya. The second mask, topeng yang kedua itu saat kita di mana Ibu, Bapak Ibu? Di kantor gitu ya. Di tempat kerja, di tempat organisasi bisnisnya Bapak Ibu, teman-teman. Itu udah masuk, buka pintu, wah udah ganti masker, masker apa? Udah ganti topeng itu. Unconsciously ya. Itu topeng yang kedua. Nah, topeng yang ketiga itu adalah ketika kita berada di kondisi yang gimana? Di bawah tekanan, under pressure. Itu ganti lagi topengnya itu. Yang mungkin saya biasanya orang I, because of I get the pressure, biasanya saya ke D gitu. Ke S, ke C, dan seterusnya. Ya. Jadi we actually have different kind of mask, we have different kind of character. Nah, kalau balik ke dalam konteks leaders, kita mau ngarahin yang seperti apa? Nah, that's our questions gitu ya, buat ngebantu make sure organisasi kita bisa tetap enjoy, ya, tetap humanizing our team, tapi tetap bisa deliver value, deliver performance gitu ya. Bu Feni, mana-mana jawabnya nih ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke, menarik banget ya. Bener, ternyata tipe DSC ini bisa berubah sesuai dengan situasi pada saat itu ya. Mungkin ini juga yang kadang-kadang, loh, padahal biasanya bosnya nggak kayak gitu loh, tapi Kok sekarang kok jadi kayak begini gini. gitu ya? Iya, betul. Ya, Jadi itu bisa jadi ya salah satunya ini ya favorit klub bolanya dia menang gitu. Itu beneran ya, saya pernah punya ada bos kayak gitu ya. Karena tadi malam main bola menang gitu, tiba-tiba besoknya happy semua gitu. Terus orang-orang pada bingung kenapa ini berubah. Itu salah satu. Kayaknya bisa ya, bos saya juga kayak gitu, ada yang kayak gitu. Oke, kalau Bu Erni ngomongnya maka terus perlu digabung dengan yang menggunakan genetik, mungkin biar lebih stabil gitu ya, nggak Stabil gitu ya. berpindah-pindah mungkin ya. Yes, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Karena nggak kerasa ini udah jam 9 loh, Mas Reni. Wah, sangat menarik banget. Karena ternyata kepemimpinan ini sangat sekompleks itu ya, Mas ya, ternyata. Yes, Wah, yes. dan Mas sendiri udah kan dengan perusahaannya berbeda-beda, otomatis juga berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya mungkin boleh, ini sharing terakhir nih Mas, karena udah jam 9 ya. Dulu kalau misalnya Mas di lingkungannya BUMN seperti apa, kan karena mungkin KPI-nya kayaknya bukan yang kayak kita membangun bisnis sendiri ya, yang akan KPI-nya lebih banyak. Tapi kalau BUMN mungkin lebih nih, mungkin boleh share suka dukanya gimana soal kepemimpinan tentunya. Right, ya, terima kasih Mbak Devintia. Oke, kalau secara leadership ya, I would say apapun itu secara industri ya, like I mentioned di awal, secara entah itu perusahaan corporate company, either to private atau mungkin state-owned enterprise di BUMN maupun startup, itu kalau bahasa saya itu seninya itu pasti ada gitu ya, challenge-nya itu ada gitu, and that's the point, the turning point. Saya bisa belajar kayak gitu. Kalau enggak, saya nggak di sini gitu ya. Itu turning point-nya gitu ya. Saya termasuk orang, again, this is very subjective. Saya termasuk orang yang membedakan siapa itu bos, siapa itu leader gitu ya. It's actually based on my personal experience gitu. Saya merasakan ketika di leading oleh orang yang dia it's very smart gitu ya, jago banget secara technical. Kalau mungkin bikin PowerPoint, bikin presentasi, buy-in dengan directors gitu ya. I learn from him actually, ya. But somehow in term of people, I learn from him as well. Saya belajar juga dari mereka, beliau ini.
tapi belajar untuk tidak seperti dia. Gitu maksudnya, ya. It's learning anyway, ya. Kalau kata Jack Ma itu, kalau mau belajar itu jangan ke success story gitu ya. Belajarlah ke yang unsuccess story gitu. Karena somehow itu learning-nya banyak di situ gitu, ya. Sesuatu yang bikin kita kok begini, kok begitu, kok si A begini, si bos begini begitu gitu. Ya awal dulu saya ini ya gemes ya gitu kan. But somehow in moving forward, I learn gitu. Oh ternyata saya dibelokin ke situ karena ini kalau kata Steve Jobs kan kita nggak bisa getting a lesson, mendapatkan learning sesuatu kalau kita tidak look backward gitu ya, lihat ke belakang gitu. Kita nggak bisa, oh saya dapat learning sesuatu nih, Mbak Devina, dari mana Mas? Di depan gitu. Ya, gimana saya nggak tahu di depan mau ada apa gitu. But what I can see in backward by connecting the dots gitu ya. Saya bisa dapat learning di sini, dapat di situ. Termasuk sesi seperti ini gitu ya. Saya dapat pertanyaan dari Pak Arjo seperti ini, Bu Erni seperti itu, ya Pak Yohanes seperti ini. Somehow it shaped my perspective kayak gitu. Jadi somehow ada challenge yang saya hadapin in the context of leadership di BUMN, somehow saya nemuin hal yang sama di tempat yang lain gitu. Jadi there's no particular things, oh kalau mau nemuin spesifik ini ya, pindah BUMN aja gitu. Ya unfortunately enggak. Kalau kita tidak terekspos untuk coba sesuatu yang baru, ya you will find nothing gitu. Jadi kunciannya adalah try to always experiment things, dare to innovate things gitu. Somehow learning-nya ada di situ. Either itu success story or not really that success story gitu makanya kalau kalau dari saya, Mbak Devintia. Oh, oke, menarik. Harus selalu coba hal-hal baru. Mungkin itu yang perlu di-note ya. Jangan kalau gagal ya nggak apa-apa. Malahan itu yang malah banyak poinnya ya, Mas Randy ya. Yes, betul. Oke. Untuk menutup, boleh saya dikasih closing statement. Tapi sebelum itu, saya boleh ya Mas share lagi tentang iCommunity gitu ya. Sambil Mas Randy memikirkan closing statementnya apa nih yang paling penting. Karena banyak hal yang penting. Oke, sebentar. Saya share dulu. Oke. Oke, ini balik ke. Oke. Gimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami masalah berikut? Misalnya kesulitan cari relasi, udah kehabisan daftar nama, masih gitu-gitu aja. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir sih, karena hal tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu merasa udah ikut ini loh, banyak event, bazar, workshop, dan lain-lain, tapi ya kok masih gini-gini aja. Nah, mungkin karena Bapak Ibu belum coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Jadi kita nggak cuma sebuah komunitas saja, tapi kita juga sebagai platform. Kenapa? Karena kita punya banyak banget program dan juga valuable community yang saya jelasin berikut. Karena ada akses networking dan juga akses learning kayak malam hari ini, terus ada akses contributing, terus yang kedua ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan of course biayanya low cost karena nggak perlu biaya iklan, malahan bisnis Bapak Ibu yang bisa kita iklankan loh. Jadi kalau Bapak Ibu jadi member iCommunity, kita bisa iklankan bisnis Bapak Ibu. Nah, word of mouth dan juga banyak sekali konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada harusnya salah 7 sih ini program iCommunity. Jadi ada ILC, contohnya kayak malam hari ini, tambahan satunya ada iCommunity live talks. Jadi itu setiap hari Rabu, 2 minggu sekali, jam 3 sore, di Instagram Live iCommunity gitu. Nah, terus gimana nih how to grow your business with iCommunity? Jadi biasanya kalau kita ketemu dulu di ILC, di ICP, terus di IBS, nah akhirnya ngobrol lebih di small group gitu, di iCommunity Business Matching, jadi memang orangnya cuma dikit, ngobrol memang bisnisnya Bapak Ibu apa, terus bisa barter apa, kayak gitu. Nah, yang akhirnya di iCommunity one-on-one meeting, yang kemudian refer a business. Nah,
contoh nih, programnya iCommunity ada business matching, jadi ada online. Terus, wah pasti online aja ya ini ya. Enggak, tenang aja, karena kita juga tersedia secara offline. Kita hadir di Surabaya, Jakarta, Bali, Medan. Kita seluruh Indonesia kita akan pergi. Bahkan untuk spill-spill aja kita mau ke Australia lagi loh. Jadi semua info itu ada di mana? Di Instagram iCommunity. Jadi Bapak Ibu harus follow ya, iCommunity official. Jadi harus follow semua karena jadwalnya ada di situ. Terus habis itu iCommunity ini habis ada program apa, ada acara apa, semua ada di Instagramnya iCommunity. Nah terus kalau tadi sama Mas ini ngomongin apa ya tadi ya? Aduh, kayaknya ketinggalan tadi. Padahal seru banget live-nya. Nah, bisa dilihat di YouTube-nya iCommunity. Jadi langsung search aja iCommunity nanti langsung keluar kayak gitu. Oke, thank you. Kembali lagi ke Mas Randy. Boleh dong dikasih closing statement hal yang paling penting, terpentingnya untuk sesi kita malam hari ini apa? Oke, sesi core of the core-nya gitu ya. Buat sesi Intinya malam ini ya. inti. Iya. Kalau dari saya, if we act as a leader in any position, in any industry yang Bapak Ibu sekarang berada gitu ya, sometimes we focus quote unquote too much toward the system, toward the strategy, the planning untuk tahun 2024 ini seperti apa, tahun naga ini seperti apa biar bisa achieve dan seterusnya. It is true, it is necessary, yes, for sure. But do not forget bahwa ada orang di balik itu yang buat make sure strategi itu bisa berjalan. Jadi let's focus instead of managing them, focus on developing them. But yet somehow people inilah yang akan bisa make sure bisnis kita bisa sustainable dan bisa menjadi one of the best comfortable place for them untuk bisa berkembang dan bisa membangun perusahaan Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, saya kira itu aja Mbak Devintia. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya. Keep in touch, semoga bisa berjejaring selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Mungkin boleh follow ya Instagramnya Pak Randy ini. Instagramnya saya lupa. Sudah ada di Instagramnya. postingan di iCommunity, nanti Benar. boleh lihat di Instagramnya iCommunity. Nah, saya sekalian jualan Randy iCommunity. Afajrin. Yeah. Randy Afajrin. Oke, terima kasih banyak. Boleh dong foto bersama dulu sebelum kita pergi. Boleh ya foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh nyalakan foto videonya. Malam Pak Agus, malam Pak Yohanes. Terima kasih banyak. Saya Pak Yohanes ngikutin dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke. Kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Kita boleh bilang terima kasih juga ke Pak Randy atas ilmunya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Randy, kesempatannya. ilmunya keren banget. Terima kasih Bapak Coach Ibu. Randy.